Kisah ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak nomor 4088. Dia berkata, hadits ini sanadnya sahih, dan keduanya, baik Bukhari maupun Muslim, tidak meriwayatkannya. Dikisahkan oleh Abu Musa, seorang Badui dikunjungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati dan memuliakannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundangnya untuk datang kepadanya, agar bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketika orang Badui itu datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan keinginannya. Orang Badui ini hanya meminta sedikit harta, berupa seekor unta betina dengan pelananya sebagai tunggangan, dan domba betina yang bisa diandalkan susunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa permintaan orang Badui tersebut terlalu sederhana. Maka beliau menyampaikan hadits tentang wanita tua Bani Israel, yang mengutarakan satu permintaan besar kepada Nabi Musa alaihissalam, manakala kesempatan itu terbuka. Nabi mengatakan demikian karena Nabi memuliakan orang ini, dan mengharapkan meminta sesuatu yang lebih dari sekedar harta dunia. Berikut kisah wanita tua dan Nabi Musa yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya agar pergi meninggalkan Mesir, untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Mereka pun berkumpul di suatu tempat pada tengah malam, sebelum bersama-sama melanjutkan perjalanan meninggalkan Mesir. Setelah rombongan tersebut lengkap, mereka pun mulai berjalan perlahan. Diterangi penerangan seadanya, untuk menghindari kejaran para pengawal Fir'aun. Malam kian pekat, arah jalan pun semakin samar, namun mereka terus berjalan, seperti meraba di kegelapan. Hingga akhirnya mereka pun tersadar, kalau mereka telah berputar-putar di daerah yang sama. Mereka menyadari sisi kanan dan kiri adalah tempat yang sudah mereka lalui sebelumnya. Mereka mencoba berjalan lagi, mengingat-ingat arah mana yang mereka biasa lalui untuk keluar kota. Namun seperti semula, mereka kembali ke tempat yang sama. Lalu Nabi Musa dan sebagian kaumnya berkumpul. Dia meyakini bahwa pasti ada sesuatu di balik perjalanan itu, yang hanya berputar-putar saja di daerah yang sama. Nabi Musa kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan orang-orang tua, para sesepuh, alim dan ulama dalam rombongan yang bersamanya, untuk dimintai pendapatnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Segera setelah mereka berkumpul, Nabi Musa mengungkapkan apa yang sudah mereka alami dan meminta pendapat para orang tua, sesepuh dan alim ulama yang ada. Maka para tetua, alim dan ulama Bani Israel itu, menyampaikan sebuah sumpah yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, kepada ayah-ayah mereka. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami katakan kepadamu, bahwa Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami, agar kami tidak pergi dari Mesir sehingga kami memindahkan tulang-tulangnya bersama kami." Nabi Musa terdiam sejenak. Kemudian ia pun bertanya, "Apa sebaiknya kita mencari kubur Yusuf dan membawa serta tulang-tulangnya bersama kita?" Para tetua, alim dan ulama Bani Israel itu pun menjawab, "Memang sebaiknya begitu." Nabi Musa kemudian berkata lagi, "Baiklah kalau begitu, siapa di antara kalian yang mengetahui persis letak kubur Yusuf?" Salah seorang di antara mereka lalu menjawab, "Yang mengetahui persis di mana kubur Yusuf, hanyalah seorang wanita tua di antara kami." Nabi Musa meminta agar wanita tua itu dihadirkan. Setelah beberapa saat, wanita tua tersebut dihadirkan di hadapan Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepadanya, "Tunjukkanlah kepadaku di mana kubur Yusuf."
Wanita tua itu berkata, "Aku tidak akan menunjukkannya, hingga aku mendapat jaminan bisa menemanimu di surga." Nabi Musa kembali terdiam, seolah kaget dengan permintaan wanita tua itu. Namun kemudian Nabi Musa menjawabnya, "Aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Permintaan itu terlalu berlebih-lebihan. Bukanlah pula keputusanku untuk menentukan siapa yang akan masuk surga bersamaku kelak." Nabi Musa berkata lagi, "Namun aku tidak ingin memaksamu. Biarlah Allah yang Maha Perkasa yang memberikan jalannya." Sesaat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, supaya mengiyakan permintaan wanita tua tersebut. Nabi Musa menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita tua tersebut, disaksikan semua orang yang ada saat itu, dan memintanya untuk menunjukkan kubur Nabi Yusuf. Wanita tua itu pun kemudian menunjukkan letak kubur Nabi Yusuf. Ia berjalan mendekat ke sebuah danau dan berkata, "Keringkan air danau ini, hingga permukaan tanah di bagian itu terlihat." Kemudian sebagian dari laki-laki dari kaum Nabi Musa, mengerahkan alat pertanian yang mereka bawa, menggali saluran-saluran air untuk mengeringkan bagian danau yang dimaksud oleh wanita tua tersebut. Ketika air telah surut, dan bagian tanah yang dimaksud wanita itu terlihat, ia kemudian berkata, "Galilah di sini." Mereka pun menggali bagian tanah yang dimaksud. Cahaya pun seketika menyeruak dari lubang galian. Hingga akhirnya, mereka menemukan tulang-tulang Nabi Yusuf. Begitu diangkat dari tanah, tempat itu langsung terlihat terang. Setelah dibersihkan, mereka pun membawa tulang-tulang Nabi Yusuf tersebut bersama dalam perjalanan mereka meninggalkan Mesir. Dan barang siapa meminta kepada Allah atas perkara-perkara yang tinggi, niscaya Allah mengabulkan permintaannya, walaupun dia tidak mencapai derajat orang-orang yang berhak meraih derajat tersebut. Orang yang mencari syahadah dengan benar, niscaya Allah menyampaikannya derajat orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Orang yang meminta derajat ulama atau orang-orang yang dermawan, niscaya Allah menyampaikannya pada derajat mereka, walaupun tidak beramal seperti amal mereka.